seharusnya jam 2 pagi itu bangun pagi untuk melakukan tahajud, ya, ini naikin bensin. Tiba banget ya naiknya. Itu dia. 5 jam yang lalu lagi itu. Tapi sebenarnya kalian semua nggak visioner menurut gua. Kenapa tuh? Gua kan udah bilang kita beralih ke listrik. Ngapain kita ke minyak? Gitu. Jadi sebenarnya bukan Iya kita harus sih. persoalin pertalit atau bensin, tapi lebih ke arah yuk beli mobil listrik gitu. Yuk beli motor listrik gitu iya, maksudnya. boleh. Idenya Duitnya dari boleh. mana? Ya mikir dulu. Ngekir lagi Lagi sendiri. Iya. Ani lihat postingan di YouTube itu ada siapa sih namanya? Jadi nanti impor itu mau di satu jalurin. Satu pintu. Ya. Mungkin itu juga salah satu dampaknya bikin rupiah menurun gitu. Kan ada berita kemarin tuh kata impor pensil ke Jepang Iya. yang Rp1.000 kan. Iya. Itu kan nanti pajaknya itu kalau nggak salah 10%. Jadi otomatis sekitar kalau dikirimnya 1 miliar kan bisa hampir 100 juta. Nah, banyak perusahaan di luar itu jadi dia main sikat gitu, main adu data. Jadi ketika dia impor ke Jepang, tapi dia nyari perusahaan di Singapura nih. Ekspor kali maksudnya. Ekspor. Iya. Ekspor Singapura. Iya, Jadi iya. data dari Indonesianya itu keluar harga 100 perak. Jadi harusnya dia bayar pajak 100 juta. Kalau 100 perak, misalnya 100 kuantitasnya 100. Jadinya nggak nyampe 100 juta. Jadi cuma 30 juta. 30 jutaan. Nah, hal-hal kayak gitu tuh yang bikin negara lain tuh maju uangnya. Podcast Asal Bunyi. Asal bunyi kali aja ada isi. Oke, welcome to Podcast Bun. Asal bunyi kali aja berisi. Alhamdulillah. Ini Alhamdulillah. episode keberapa? Mana? Ke-14. Ke-14. Masya Allah. Masih konsisten ya. Wakil karena ketuanya sedang tidak enak badan. Enggak, gua sekretaris. Oh iya, sekretaris. Enggak. Enggak, gua anggota aja dah. Enggak ada ketua kalau di podcast tuh enggak ada. Jadi tidak perlu melihat ketua dan enggak ada struktur dalam podcast ya guys. Enggak ada. Semuanya sama letak. Iya, betul. Gimana Kak Agung mau bahas apa? Kali ini kayaknya yang masih anget aja, kayaknya enak juga dibahas ya. Betul. Ya, hangat-hangat belum Agung di. tema kalau datang sini mah. Ya, Anget-anget baunya juga enak ya. Iya dong. Antara Pertamax yang Melonjak. 16.250 ya? Pertamax Dari harga berapa? 14 ya nggak usah. Tahu 12. Dari 12 tuh. Terus sampai ke 16. 16.000. Gila. Terus apalagi dari Mantap itu, banget. dari bensin naik, Bensin naik, Rupiah juga. airnya melemah. Satu fakta lagi. Transjakarta naik juga. Jakarta Naik juga. naik Jadi juga berapa? tarifnya 10.000. Dari harga 3. dari ada 3.000 naik. Tiga. Wow, itu masih rumor ya. Semoga Oh rumor. Hati enggak rumor, tapi katanya beneran. Iya katanya. maksud lu dengar rumor gitu itu. Iya, tapi ya nggak ada yang tahu. Tiba-tiba naik kan beneran. Iya, baik lagi kan kalau bahan Terus bakarnya harga naik mahal gitu kan. kan. Tapi by the way Transjakarta masih pakai gas nggak sih BBG gitu? Enggak ada yang listrik, ada yang Oh, ada listrik. listrik. ada bus listrik. Oh sekarang ada bis listrik ya. Berarti dia nggak ngaruh lah. Kan pakai gas. Tapi nggak tahu juga pemerintah kan pemerintah. Tapi jujur ya, di Itu mah Jakarta bang. Kita tahu apa? balik lagi ya ke Pertamax ya guys. Hal yang gua alamin tuh karena pertama kali tuh gua alamin pas bangun tidur gua ngebuka AV, buset, rame tuh. Langsung gua kirim ke temen gua. Instagram punya di Instagram. Iya, gua buka Instagram, mata gua belum ngucek mata, gua udah baru begini aja, udah gua langsung nggak perlu cuci muka, udah gua kayaknya langsung jalan aja. Udah masuk bodoh gua. Karena gua juga makanya Pertamax gitu. Cuman ya sekarang sudah menjadi 16.000, Mikir lagi. mikir. Kan ada ini apa namanya British Ada Point. Apa ya? BP itu apa sih? Oh, ya BP hijau. British. Aku nyebutnya BP hijau. Iya itu. Gua kesel. British ya, Ge? British kan? Oh gitu kepanjangannya. Coba cari cari British tahu gua. Gua juga gua kira itu yang kayak syariah gitu loh, tahu gak sih? Pom bensin iya. syariah kan ada tuh. Yang baru. Iya, syariah ya. Soalnya dari ikon nama warnanya. Ikoninya hijau. Kalau nggak salah British kemarin tuh gua ceritanya punya klien.
dia selalu ngisi di BP itu. Dan kalau di sini terdekat tuh cuma di depan apa namanya, SCP. Paradise Serpong Walk itulah. Oh, iya. Itulah Di situ pokoknya. doang kalau sama di Palembang. Ciater. Nah, jadi dia memang setiap hari ngisi ke sana. X-Max by the way. Iya. Oh, Oh, itu banyak itu. Iya, gua nggak tahu kenapa. Emang apa sih BP tuh? Gua kira itu emang jadi alternatif yang nggak mau di Pertamina ya. Bener ya, British ya? Bentar lagi loading. Oh, lagi Sinyal bapuk emang. ini nih testing. Waduh. Jadi itu update buat hari ini nih, kayak sebenarnya guys kita kayak lagi update berita ya kan, karena yang lagi hangat itu pun di ya kalian bisa lah perbandingan gitu ya kan. Mungkin orang yang seharusnya jam 2 pagi itu bangun pagi untuk melakukan tahajud ya, ini naikin bensin. Nah, selain bensin, apalagi Tiba-tiba Mas? ya, tiba-tiba banget ya naiknya. Itu dia. 5 jam yang lalu lagi itu. Selain bensin ada yang naik lagi nggak? Pertanyaannya. Coba dilihat, diingat-ingat dulu. Oh iya, British Petroleum. Iya kan? Gitu. British kan. Itu dia. Itu turunannya Bobby Bos bukan sih? Bukan Kurang tahu dah. bukan ya. Bobby Kurang kayaknya tahu. kayaknya beda. Gue juga baru tahu BP itu. Gue kira itu cuma ya pom syariah aja udah gitu kayak biasa. Bom syariah. Iya. Tapi Ternyata soal beli. bensin gue juga awalnya nggak percaya loh. Sampai gue akhirnya kan gue kalau jalan lewatin itu kan yang Vivo situ, Betul. Vivo yang ya. Shell. Pamulang kan? ya. Wah, gue ngeliat langsung Vivo merubah angka 16,290 diganti ya, langsung diganti Oh, ininya ikutan sebelum juga. dibuka. Wah gila Ikutan kata juga. gue. Jujur ya soal ini percaya nggak sih lu bakal ada demo gede-gedean, mungkin lebih setara parah kayak waktu yang di Kuitang itu, bakal kayak gitu sih kalau sampai Pertalite kosong. Gue megang 90% bakal kayak gitu. Kalau Pertalite kan nggak naik ya. Pertalite gak naik, tapi Stoknya. sampai pun ada berita lagi, gue baru baca berita lagi, tersisa 16 hari lagi Yang dari stoknya. Balir, SDM dari Balir. Iya, dari apa? Tersisa Dari 16 Mas hari MBG. lagi. Masih MG. Tuh, coba bayangin. Kalau itu habis sisanya pertama Naik gimana sepeda, tuh? kerjaan naik sepeda. Nggak ngetug. Tapi sebenarnya kalian semua nggak visioner menurut gua. Oh, iya, kenapa Prabowo tuh? kan udah bilang kita beralih ke listrik. Ngapain kita ke minyak? Gitu. Jadi sebenarnya Yes. bukan kita Iya harus sih. persoalin Pertalite atau bensin, tapi lebih ke arah yuk beli mobil listrik gitu. Iya. Yuk beli botol listrik gitu iya, maksudnya. boleh. Idenya Duitnya dari boleh. mana? Ya mikir dulu, mikir Lagi lagi sendiri. Iya. Apa lu nggak kerja terus nabung duit bensin lu terus baru beli mobil listrik? Apa gimana tuh modelnya kalian lah itu Terserah teknis lah. ya terserah. Aduh, iya. Iya. Ya kan pemerintah mah ngasih solusi doang. Iya, baru kepikiran ya gue ya. Ternyata idenya baik juga. Baik, Makasih. Baik ya. Baik. Emang Baik. Gue di sini Baik, memperbaiki ya. pemerintah. karena dia didukung juga sama pasangannya. Siapa? Gue nggak mau nyebut Mas Gibran. Mas pasangan Gibran kenapa? pasangan pribadinya. Tapi gue nggak mau nyebut lah. Nggak, siapa pasangan Jangan tadi pribadinya? take note. Itu kan dia baru ngerayain ulang tahun di Paris. Oh, gue nggak tahu. nggak tahu. Enggak. Jangan. Nggak, perempuan atau laki-laki atau Perempuan. Bukan perempuan. Jadi ada rumor kan, ya sebenarnya guys, sorry bukan untuk menjatuhkan atau berpolitik, tapi dengan dampak kayak gitu mungkin ada dampak sama masyarakatnya. Kenapa sekarang apa yang lagi panas nih kemarin kan LGBT merajalela, boti merajalela. Ternyata kita bisa melihat gambaran sendiri oleh pemimpin. Ya gue nggak mau nyebut terlalu panjang ya kalau soal ini. Karena ini kita langsung menyerang ke dia daripada ntar kena take down. Iya sih, tapi ya baik lagi gue sebenarnya belum paham, gue nggak terlalu tahu soalnya Iya. backgroundnya. Beritanya. MT nggak tahu. MT. Ini faktual atau Baru rumor. Soalnya Rumor. bukan rumor. Jadi kalau gue spill aja mungkin kan dapat tahu. Mayor enggak. Teddy. nggak lu pengen ngomong inisial gitu lah. Iya. Iya. Cuman nggak apa-apa. Gua sebutin karena kalian udah pada tahu ya. Ya, Kan bip lah. iya, bip aja. Lo teman Bip aja. Jadi maksudnya kayak Iya apa si ya? A ini, si Sebenarnya si T ini. si P ini ya kan mungkin punya sesuatu yang spesial gitu dengan P tuh. Ya gua nggak tahu kan apa. Masa iya lu punya seorang wakil gitu ya kan, harusnya atau enggak lu sebagai seorang pemimpin gitu, masa iya sampai sepenting itukah dia cuman sekretaris kabinet loh. Tapi lu kenapa sampai sepenting itu sampai lu datang rayain di ulang tahunnya di Paris? Itu kan not make sense. Iya, iya maksudnya berarti kan itu kan opinion gitu loh, opinion. Iya. Maksudnya gue pengen ngotakin juga nih biar kita juga opini.
bahwasannya dengan cara yang kayak gitu kok mementingkan itunya gitu loh. Iya. Di saat kita lagi pusing naikin pusing masalah BBM gitu loh. Dia malah Kemarin ya? seminggu yang lalu. Oh, seminggu yang lalu. Tapi itu kan sebagai bentuk yang di pandangan di pandangan mata gue tuh kayak kok aneh banget ya gitu. Orang kan negara WNI lagi pada chaos udah gini-gini, wah naik rupiah melemah kayak gini-gini. Tapi dengan bisanya dia nyantai keluar dengan alasan kan keluar negeri biar menjalin hubungan, iya diplomasi gitu. Alasannya kayak gitu. Jadi ada masyarakat jadinya malah berpikir dengan adanya berita kayak dia sampai ngerayain ulang tahunnya Mario Pedi itu kan berpikir apa cuman sebagai muka aja gitu loh. Kita nggak tahu padahal dia beneran diplomasi atau mungkin ada maksud tujuan lain gitu. Oh, isi Gitu. Nah, dengan begitu gambaran juga kenapa jadi masyarakat ada yang kayak gitu. Kayak gue sampai baca lagi kan sampai di thread, gue lupa tuh di thread apa di FB, baca lagi normalisasi gay itu dinormalisasi gini ada yang ada campaign lah. Iya, ada campaign begitu. Kan itu hanya opini kan. Itu kan jadi gue berpikir lagi gitu, apa karena orang banyak seperti ini jadi gambaran karena pemimpinnya seperti itu gitu. Who knows gitu, gue nggak tahu, gue nggak mau menyudutkan seorang bapak pemimpin, nggak mau takut kenapa-napa sama channel ini, jadinya ntar repot ya. Iya, takutnya BBM naik lagi. Gara-gara baper. Ada kita udah nyanyiin lagunya Bolu Ketan itu si MBG. Gitu sih. Ya, itu sangat sangat berani menurutku. Karena maksudnya itu berani mengarahkan gitu. Dalam artian berani berpikir, buat gue itu bagus dengan pola kita mikir kayak gitu ya. Iya. Karena kan kenapa kok bisa menormalisasi, nggak ada pihak-pihak yang makin kenceng lah. Iya. Ditambah lagi posisi kita udah rupiah naik dari kapan tahu ya kan. Nah sekarang update terbaru rupiah berapa? Boleh Mas Aldo? 15.000 berapa? Akhir kan 18.000 ya. Itu yang beberapa hari lalu lah, itu 18.000. Tadi gue baca Sempat turun berapa menit? 17 berapa gitu? 17 berapa menit? Berapa menit doang? Naik lagi 18. Oh iya gitu. luar biasa. Luar biasa. Karena kalau gua baru gua lihat di Instagram nggak usah apa TikTok ya, lupa. Jadi ternyata di Singapura itu ada campaign juga buat bilang jual saham di kita gitu. Jadi kayak seolah ada gerakan masif di sana yang diorganisir ya pastinya ya. Dan itu ngarahin buat investor cabut gitu. Oh, soalnya kalau jadi makanya IHSG ya, IHSG kita kan juga sama tuh. Dan itu dikomparasi sama India ya, yang notabene mungkin punya kemiripan sama kita. Itu datanya itu lumayan jauh. India itu di 12%, kita di 36% dropnya. Itu kayak nggak kita banget lah bahasanya. Kita jadi kayak setara negara-negara Zimbabwe gitu loh. Serius kalau dibuat kayak gini ya. Karena kan kalau kenapa kita masih tenang nih, kenapa masyarakat kan harusnya mikir gitu ya, di setinggi ini kita masyarakat kita masih tenang gitu. Bahkan tadi Antum bilang 90% yakin akan ada gerakan masif gitu. Bahkan dari BEM SI Jawa Tengah ya, itu udah ngasih ultimatum katanya ke pemerintah, ngasih 18 hari kerja sebelum ada gerakan masif yang demo juga gitu, untuk ngasih tenggat waktu lah ke pemerintah untuk ngurunin rupiah ini gitu. Nah itu cuma gue jadi kayak ini berbeda kayak gapnya nih, ada rupiah melemah gitu kan, tapi kualitas daya beli kita katanya masih bagus gitu. Pertumbuhan daya beli ekonomi ini bang. Iya, pertumbuhan ekonomi. Nah itu gimana tuh? Pas dilihat ya dari ekonom, ternyata memang uang berputar, daya beli kayak misalnya sekarang kan rupiah anjlok. Betul. Terus of course bahan pokok pada naik segala macam. Ternyata mohon maaf ini kalau salah koreksi netizen ya. Yang berputar itu hanya di atas bang. Pembelian mobil listrik. Oh, jadi kayak lihat kan kelas masyarakat Honda aja gitu ya. Honda aja turun berapa puluh triliun itu kan. Nah, itu karena dari perusahaan Cina itu tersebut masuk kan ke Indonesia. Yang bisa beli mobil-mobil itu kan
Betul. Pasti tinggi. orang-orang iya yang di bawah yang orang-orang. kerasa dampaknya. Pak Menkeu izin saya nggak ngoreksi, cuman memang jangan hanya fokus di IHSG, jangan hanya fokus di investor asing, tapi benar kata Mas Balil di swasembada, bukan hanya pangan, Iya iya. ke Tapi swasembada semuanya, energi, Iya iya iya. dibanyakin kilang. Betul Terus betul. kalau misalnya memang mau listrik, ya udah fundamentalnya apa? Misalnya nikel, ya Iya. udah dikelola di nikel. Istilahnya untuk upaya hilirisasi itu. Upaya hilirisasinya Oh. jangan hanya impor. Makanya Mas Balil itu dalam rapat kabinet kemarin ngomong bagus itu, kemandirian itu dilihat dari swasembada. Itu artinya apa? Artinya kita tidak bergantung pada impor. Kayak tadi kata tadi 84% impor, 16% dikelola sendiri. Itu Iya. masih kalah. Gitu. Terus ada Itu juga yang 84% dikelola asing ya. dikelola asing 16% di kita, sedangkan di Indonesia itu per tahun 36 juta kiloliter untuk biaya solar. Iya. Untuk solar. Untuk pertalite of course lebih banyak. Iya. Kan kalau kayak dari cuman nggak bisa nyalain pemerintah juga ya. Maksudnya Nah. emang global ini lagi panas banget gitu. Nah, Jadi betul kita itu. harus Pak Prabowo kalau misalnya pengen swasembada pangan, swasembada energi, pasti harus ada apa namanya bertahap. Ini dia nih apa namanya dolar 18.000, kita kan nggak jadi pinjaman ke Amerika, kita secara nggak langsung pengen independen lah misalnya. Tapi kan pasti dampaknya banyak. Nah, itu Iya. dia. Kayak misalnya harga ini jadi naik segala macam. Ya cuman kita ntar Pak Purbaya ngomong akan dolar akan stabil, ya Betul. dia akan naik, itu kan Betul. besar asing. Terus dampaknya pasti kalau dolar naik semua naik, itu yang pasti. betul. Cuman kalau turun lagi kita nggak tahu juga. Nah, itu dia Itu kan. dia. Iya, tapi ngomong-ngomong soal impor, ini enggak sih pernah dengar isu, bukan isu sih, kayak aneh lihat postingan di YouTube itu ada siapa sih namanya? Jadi nanti impor itu mau di satu jalurin, Satu pintu. satu pintu. Ya, ya, Nah, ya. itu kan ngaruh tuh. Hmm. Tadi yang kata dari negara lain kan jadi kayak apa namanya? Nggak bisa mainin lagi gitu. Betul. Kan. Jadi kita mau impor lewat satu Hmm. jalur lah gitu ya. Mungkin itu juga salah satu dampaknya bikin rupiah menurun gitu. Karena kan investor tuh jadi yang biasa main-mainin apa Saham. saham perimporan gitu. Kan kayak misalnya kan ibarat kata kan ada berita kemarin tuh kayak kata impor pensil ke Jepang Iya. yang Rp1.000 kan. Iya. Itu kan nanti pajaknya itu kalau nggak salah 10%. Jadi otomatis sekitar kalau dikirimnya 1 miliar kan bisa hampir 100 juta. Nah, banyak perusahaan di luar itu jadi dia main sikat gitu, main adu data. Jadi ketika dia impor ke Jepang, tapi dia nyari perusahaan di Singapura nih. Kayak ekspor kali maksudnya. Ekspor. Iya. Ekspor Singapura, cari yang bisa memasukkan identitas ini gitu maksudnya. Oh. Apa? Pembeli. Iya, Jadi iya, iya, iya. data dari Indonesianya itu keluar harga 100 perak. Oh. Jadi harusnya dia bayar pajak 100 juta, kalau 100 perak misalnya 100 kuantitasnya 100. Jadinya nggak nyampe 100 juta. Jadi cuma 30 juta. 30 jutaan. Nah, hal-hal kayak gitu tuh yang bikin negara lain tuh maju uangnya. Oh. Sedangkan kita dapatnya Posisinya kayak gitu. Jadi ketika kita ekspor, ya kan, harusnya itu kayak yang tadi itu ekspor ke Jepang gitu ya. Harus Kita ke ngirim Jepang. ke Jepang nih. Ya ekspor kan, bener kan? ekspor. Kita ekspor ke Jepang. Harusnya langsung kita sama Jepang, tapi ada ya mainan mereka lah gitu kan. Mafia-mafia lah. Mafia-mafianya lah. Jadi gimana caranya menghindari teks itu sendiri gitu Iya. kan. Ya itu mah internal kita juga banyak yang kayak gitu kan. Kalau misalnya ini terwujud menurut apa namanya? Iya, menurut orang yang tadi itu. Misalnya terwujud cukup berani sih Prabowo. Kalau misalnya kalau ini sistem benar-benar didisiplinkan gitu ya yang tadi tuh, jadi cukup impor berani. dari satu titik lah gitu, satu pintu aja Tapi nih kalau pengurus. misalnya mohon maaf ya, saya bukan hanya, saya kan lumayan baca data analis gitu ya. Dalam ekonom yang saya lihat, fancy ini kan fundamental apa sih? Kayu. Iya betul. Kayu kan. Berarti bahan bakunya apa? Pohon. Pohon. Yang pertama, yang kedua, di masa depan itu ya, saya suka ini yang bisa itu Saya berpaham. pensil, saya kan guru, maksudnya jadi bener ini gitu. Di anak SD aja maksudnya mungkin 3-5 tahun ke depan itu sudah tidak menggunakan pensil. Oh, jadi udah nggak ada penggunaan pensil lagi. Ada
mungkin sedikit nggak sebanyak. Istilahnya bukan jadi pokok Iya, lah bukan bahasanya. pokok. Artinya gimana? Kita Ketika akan transfer gitu ya. investasi atau ekspor itu nggak, bukan proyek strategis. Oh, bukan itu jadi masalahnya. Terus Yang masalah itu mafianya. iya, Hmm. maksudnya kalau Prabowo itu nggak bakal kaya. Kalau mau kaya apa? Nih kita balik banyak minyak bumi nih, Iya. nikel, uranium, Hmm. ya kan? Terus sawit, izin ke sawit ya. Iya, Itu yang kita bisa itu baru bisa grow. Kalau pensil maksudnya walaupun ada uangnya, cuman nggak gede gitu, nggak bisa ngedongkrak perekonomian. Kalau dari sudut pandang ini, karena lihat juga kan dari misalnya efisiensi sekarang kan, malah juga perusahaan nggak usah pakai analis apa namanya, misalnya kayak ekonom, tinggal ini aja pakai AI. Iya. How to ini Sistem Pak, AI-nya iya. yang Jadi ditingkatin dari kan. dulu 100 karyawan efisiensi jadi cuma 30. Perusahaan-perusahaan udah menerapkan, bahkan robot-robot kan udah mulai masuk tuh. Tapi iya sih kalau Kecil, AI udah mulai. Udah Jadi, kacau. kalau ya pensil tetap ada, cuman punah sih enggak, cuman mungkin Belum bisa mendongkrak. lebih sedikit Lebih sedikit. ininya. Menurut saya Itu maksudnya itu Sistemnya. sistemnya. Jadi kalau misalnya dibikin satu pintu, Iya, dalam segala hal segala gitu. hal ekspor satu pintu gitu misalnya ditangani oleh negara misalnya. Nanti kan mafia ini kan bingung. Makanya berita-berita sekarang tuh kelihatan bahwa Singapura ngasih berita bahwa bukan Singapura sih, kayak negara lain lah. Betul. Nah, negara lain itu bahwa menyebutkan presiden kita itu diktator. Tuh. Karena pasti apa namanya, penghasilan mereka terkuras di situ. Kalau misalnya satu pintu kan tadinya yang dia bisa main jadi nggak bisa main. Oh iya, tapi Iya dari gue tahu yang masalah framing orang luar ke kita ya, Nah, ke presiden kita khususnya. Ya pintar-pintar aja siapa yang dapat proyek strategis kan begitu. Orangnya bapak mungkin apa gimana, atau ini soalnya bisa. gini, banyak sumber daya kita yang nikmati itu bukan negara kita, Semua Gong. semuanya hampir. Ya, Apa yang kita nikmati? coba bayangin dah. Yang untung itu justru negara lain. Ya karena mainan-mainan kayak gitu. Makanya kemarin kata Andre Hakim itu gimana? Kalau misal MBG bermasalah Pak Presiden, IPO-in aja. Artinya buka investment ke Iya. semua makhluk di bumi. Jadi Iya, jadi semuanya berhak Berhak ini modalin menjaga sekalian gitu. Kalau misalnya punya umat nih, IPO-in aja, itu saya setuju juga, maksudnya Betul, kalau betul. kapitalis sekalian aja gitu loh. Tuh biar jadi kan nggak ada yang keracunan. Kalau misalnya keracunan jelek nih, namanya di saham dia pasti turun, orang Betul. pasti cabut, ya kan? Kalau misal dolar menguat, misalnya dolar sih, orang pasti di dolar, investasi di rupiah, fiat udah mulai cabut kan, sekarang di emas segala macam. Ya begitu, sekalian aja di IPO-in. Betul. Kalau bisa mau ngejaga sekalian kapitalis gitu. Iya, betul. Iya. Maksudnya nggak usah, iya, Nggak usah pakai tanggung. nggak usah tanggung. Nggak usah Open sok aja. ideal, tapi kayak gini-gini Iya, gitu kan. di IPO-in aja sekalian. Itu pasti banyak masuk, apalagi proyek strategis. Proyek Masya pemerintah. Allah. Masya Allah. Takbir. Allah. Sini Kang. Enggak juga, artinya presiden kita memang mungkin sangat cinta rakyat, cuman memang kita kan nggak tahu di balik itu semua gitu ya. Iya, betul. Apa ada usaha yang mati-matian Bapak usahakan buat kita. No Cuman gitu kan. Tapi ya gua, nyatanya pada sekarang kita belum kelihatan lah. tapi memang gue ngelihatnya adanya pelemahan rupiah, adanya perubahan strategi bisa ada perubahan strategi, maksudnya kan itu semua dampak dari sebuah keputusan. Iya. Berarti ya sih, maksudnya ya kan kayak kemarin tuh gue ingat banget pertemuan ini sebelumnya gitu, kalau nggak salah tuh Kang Ahmad bilang kayak ekonomi itu 44% dipegang sama kebijakan gitu. Maksudnya kan perubahan segala laju tuh dari geraknya pemimpin ke mana sih gitu loh. Karena ini impactnya ke kita gitu loh. Cuma kan masalahnya informatifnya mereka ini yang kurang ke kita gitu, dan jawaban-jawaban yang kadang nyeleneh malah yang kita dengar kan itu doang sebenarnya. Kadang itu dia kan. Sebenarnya kan kita mau percaya kan. Contoh misalnya, saya sedang mengusahakan ini Iya. saya ini gitu. Kalimat-kalimat yang gimana ya? Harapan gue gitu ya, nggak ada yang nyeleneh lah, nggak ada bahasa kayak dolar yang pakai cuma orang-orang kota aja, orang desa nggak ada yang pakai. ya. Gitu itu bikin Maksudnya masalah. kan yang bikin kayak ngapain sih ngomong kayak gitu gitu. Maksudnya dari Dari banyaknya kalimat KBBI di Indonesia, lu sekolah udah jauh gitu. Iya. Masa nggak ada kalimat yang konstruktif sih gitu. Jenderal lagi. Sedangkan apalah istilahnya pemimpin-pemimpin kita kan kalimat-kalimatnya wow gitu loh. Orang-orang terdahulu ya, pejuang-pejuang kita gitu. Tapi dia nggak dididik kayak ini kan. Karena menurut gua orang-orang kita tuh simple. Orang-orang kita tuh sekarang informasi udah masuk.
tinggal informatif aja bahasanya kan enak gitu loh. Apa dia di Ini akan ada, memang akan ada naik rupiah ya. Sampai nggak mungkin dong mereka nggak tahu. Iya lah. Tapi kan ini diem-diem. Takut di demo, takut Iya, apa. tiba-tiba naik. Maksudnya mereka juga khawatir ada konflik, tapi juga nggak bisa menghambat konflik gitu loh. Jadi kayak gitu seolah-olah. Bayangin sekarang tiba-tiba ada isu presiden kita di internasional ya, istilahnya dijelekin gitu kan. Terus di internal diraguin gitu loh. Apa yang mau diharapin jadinya gitu loh. Jadi kayak gitu kan. Tapi ketika ada orang-orang yang kayak gitu kan jadi salah juga. Tapi ya bahas ya, jadinya kalau BKM, jadi ya menurut gue ya, dari gue sebagai masyarakat yang gue, sorry guys, ada kepotong dikit anak ayam. Apa ngomongan? Takutnya terbang doang itu, takutnya terbang doang. Bang, Potong aja potong. Maaf ya guys, di sini soalnya di padang savana. Padang Mahsyar. Savana padang. Nih jadi nyiram air caranya. Tuh, sana. Push. Aduh ada Kang Ahmad di situ. Kang Ahmad minggir. Kang Ahmad minggir. Minggir kamu jangan di situ. Naik aja kamu naik. Saya mau ngusir dia ke sana. Ya. Masukin kanel ya, nih ayam. Foto. Oh, ada kucing anjir takut. Ada kucing. Tuh kan masuk, friend. Goreng ya. Dikit lagi. Gebah mat. Pertanyaannya ayamnya siapa ya? Ayam negeri itu. Ayam kita. Iya maksudnya ayam siapa? Ayam bumat. Ayamnya. Lanjut tadi, Ya, Mas lanjut mau ngomong ya. apa? Ini dari pendapat gue lagi ya, gue sebagai masyarakat yang kerja sebagai orang di daerah distrik perkantoran lah gitu ya. Ya gue melihat, gue kan kalau jalan pasti gue selalu melihat ya kayak ekspresi orang atau gimana gitu, yang ada yang stres, ada yang gimana gitu ya kan. Jadinya gue berpikir gila, ini satu hari gue dapat berita udah mah, walaupun ya dolar pun turun ya 200 perak, apa rasa sih? Cuman turun 17.900 apa rasa? Terus BBM naik ya, gue ngeliat langsung, secara langsung bahkan sampai ada pergantian angkanya. Terus dapat kabar lagi tuh siang ya kan, Transjakarta mau naik. Lu bayangin naiknya tuh 3 kali lipat tuh, dari 3.000 bisa jadi 10 atau 15.000. Itu kan udah seharga MRT ya kan. Belum MRT-nya naik juga. Kalau MRT udah naik, mungkin gua nggak tahu ya. Kalau gue alhamdulillah gue masih bisa berpegang teguh karena gue masih mau hidup ya. Tapi kan gue nggak tahu orang yang mempunyai mentalitas yang lemah atau dia memang benar-benar udah capek gitu, bisa jadi ada nimbul tindak kriminal lebih tinggi lagi. Gue percaya sih. Kalau itu iya. Bakal percaya kriminal jadi lebih ini. Jadi orang kan mikirnya, kenapa kok jadi banyak kriminal sekarang ya? Ya lu lihat keadaan sekarang, bayangin di bulan Mei apa Juni gitu, tingkat kriminal tuh udah 2 bulan ini naik terus. Di Jakbar, di Jakut, sama di Jaktim. Itu tiga Jakarta. Kenapa bisa begitu? Ya karena rupiah ini. Faktor menurut gue karena rupiah, sama dari soal kepemimpinan Pak Prabowo ya. Ya jadinya menurut gua ya gimana, gue juga bingung mau ngomongnya gimana. Banyak kriminal gitu, dari apalagi dari janji-janji yang dimaksukin kayak 19 juta lapangan pekerjaan, mana belum diwujudin kan, belum ada. Kemarin katanya di interview itu dia. Katanya kemarin interview, ditanyain tuh wakil. Iya, jadi bingung kayak gini. Makanya jangan heran kayak kriminalitas banyak, ada yang jadi pocong jadi-jadian kayak gitu. Orang sampai begitunya, mereka mungkin punya alasan. Mereka atau mungkin nganggur ya. Lu kalau nganggur lu cobalah cari kerjaan yang bagus ya. Mencari pekerjaan bagus saja belum tentu. Kalau ketemunya, apalagi ya kan kita ngelamar kerja nggak mungkin dong kita langsung bisa keterima gitu kan. Ada namanya tahap, kayak ngelawatin interview atau HRD atau apalah, belum tentu. Apalagi kalau soal kayak soal yang interview kita tuh orangnya milih-milih gitu kan. Kayaknya ini Terlalu banyak indikator lah istilahnya. terlalu banyak indikator gitu. Nggak ada yang tahu gimana. Jadinya apa ya? Hampir buntu juga, jadi serba bingung gitu sekarang itu. Menurut gue sih kayak gitu. Iya, masalahnya kan ya itu dia naiknya dolar atas rupiah.
terus kebutuhan pokok naik, Hmm. gajinya nggak naik nih. Iya. Ini swasta juga menurut gue ya rada nyolot juga nih. Masalahnya gue kerja swasta kan. Iya. Ya kalau gue, kalau menurut maksudnya menurut gue kan kayak gini loh. Ya udahlah, kalaupun itu emang inian pemerintah nggak bisa handle harga naiknya banyak kebutuhan ya, baik itu tadi tuh bensin, apalagi rupiah melemah, ya minimal kasih kebijakan ke swasta naikin gaji kita kan salah satu alternatif juga gitu loh sebagai upaya. Ini gue udah, ya gue aja nggak ngerasa ada kenaikan udah berapa Emang tahun juga. sesulit itu apa? Minta Naikkan naikin gaji. gaji swasta gitu. Mereka. Ya gue nggak tahu ya sistemnya kayak gimana gitu untuk menaikkan gaji. Kalau dulu gue di zaman kapitalis yang sifatnya uang banget, gue kerja, gue leasing dulu kan, itu tiap tahun naik ngikutin sama kebutuhan gue, kayak gitu sistemnya. Dia tiap tahun pasti ada kenaikan. Nah tapi di sekarang yang sifatnya kebugaran nih gue sekarang tuh malah udah berapa tahun gue nggak ada kenaikan gitu. Maksudnya gue tuh sistemnya nggak, ya udahlah misalnya emang kayak gitu ada kebutuhan naik apa, cuma dibarengin juga nih cara upayanya untuk campaign gimana nih swasta lu bantu naikin juga, ya lu up harga lu, ya lu tambah juga gaji mereka. Masalahnya kan yang kemarin gara-gara apa tuh perang Iran aja kan plastik sampai naik. Pertanyaannya tukang plastik, upah buruh plastik tuh yang dari mulai pabrik sampai kuli panggulnya dikasih lebih nggak, tanyanya gitu loh. Nanya sih. Soal ngomongin soal plastik ya, lu bisa ngerasain nih dari sebelum, contoh deh, gua nggak usah ngambil jauh, kalian ambil analogi gini deh, es teh Solo. Es teh Solo yang kita tahu berapa sih? 3.000 kan, ya kan? Dalam 2 bulan bisa goceng. Ya. Itu pun ngaruh loh. Lu bakal kerasa, itu bakal kerasa di apa namanya, psikologi lu bakal kerasa gitu. Anjir, gue mikir ya, dulu 3.000, 10.000 dapat 3 gitu ya. 10.000 dapat goceng 3, loh. masih kembali lagi. Sekarang dapat 2. Bahkan ada yang 6.000 loh. 6.000 tuh kecil. yang kecil. Itu kan jadi kepikiran gitu. Jadi kayak psikologi lu kena gitu, kayak anjir, lu 3.000 bisa dapat gini tuh, lu jadi 6.000. Wah, orang gila kata gua. Tapi ya itu dia, maksudnya kan ya baik lagi tadi gue bilang, kalaupun naik ya udah naik, cuma ya baik para pekerja minimal dicukupin gitu ya, Iya, buat bisa benar. bayar gitu. Kan lu pekerja kan salah satunya kan. Lu kerja ke swasta juga? Iya, swasta. Apa pemerintah? Enggak pemerintah, swasta. Oh, swasta. Tapi lu nggak naik gaji? Baru sih, gua emang baru berapa bulan di situ. Oh. Ya semoga ya buat bos gua, semoga dia baik gitu. Tergantung sih sebenarnya, tergantung dari perusahaan masing-masing ya. Emang kalau dapatnya yang baik bakal ya udah nggak apa-apa. Iya, Dia kan mau maksudnya menanggung jadi sendiri. masuk ke tadi tuh yang dibilang dia, sebenarnya ekonomi muter cuma di kalangan tengah ke atas gitu. Jadi masuknya kan ke sana gitu loh. Yang tengah ke bawah kayak gini Nggak ada apa. ya nggak ada sebenarnya gitu. Kita beli tes Solo aja kepikiran gitu loh, bikin Iya. psikologi tadi dia bilang ya kan. Heeh. Itu lagi bengong, gua mikir gila, ini goceng apa cuma dapat kecil gini, gila lu baru mah. Jangan banyak minum teh Solo. Gula. Emang gula. Minumnya Gua minum minum teh sekali. Solo. Teh Sulawesi kayaknya. Teh Solo versi tawar, mang seseorang kan ada. Teh Solo tapi versi tawar seseorang ada. Seseorang ada memang, Ada, tapi nggak ada. semua outlet iya, lupa. itu menjual yang nggak manis. Seseorang mah request bang tawar, gue nggak jadi beli. Tapi jujur ya, dari semua bensin mungkin yang paling aman yang masih gue lihat stabil Biosolar ya. Mungkin itu jarang make sih. Video solar penggunanya untuk apa juga? Karena dianggap solar busuk. Kalau kata orang solar ya. kendaraan apa sih? Mitsubishi, Terus Pajero juga pakai solar. Iya, Diesel ya. Iya. Diesel. Tapi Iya, dieselnya sistemnya biasanya diesel gitu ya. Ya, cuman masih ngisi itu bayaran. solar itu setahu gue ya, biosolar itu buat solar ibaratnya apa ya? Mesin. Solar busuk. Enggak, pertanyaan gua, solar yang motor yang pakai solar enggak? Kagak ada. Puyeng berarti jawabannya puyeng. Paling ya mesin pabrik kayak gitu. Gua kira kayak Iya. kayak Mio lama tuh gitu pakai solar bisa. Sedang Nggak bisa, maksudnya kan? ya, Itu nggak kalau bisa, kan? itu solar bae lah. Mungkin Itu nggak bisa kan? Mungkin diakal-akalin jadi diesel kali ya. enak Jadi kali. ya. Dan solar pun bang, walaupun Pajero Dakar sekalipun, kalau dia udah di bawah 5 liter itu debunya udah pada naik bang, mesin cepet rusak. Oh, jadi memang nggak boleh. Nggak bisa, minimal kalau misal solar setengah itu nggak boleh sampai lewat, itu harus isi full isi terus. lagi. Jadi emang Kalau harus aman emang isi. Pertadex. Mereka harganya Oh, gila, peta ini 25.000. Dexlite. Iya, Dexlite. Pertamina Dex minimal. Wah, 24.800 tuh gado. Sedang juga. Sedangkan Pajero fullnya 40 liter, gado aja tuh. Udah bener. Itu pun sampai ada yang ngebuat ya soal pertama naik nih. Jadi ada yang buat tuh gue baca di IG tuh kok apa
gue lupa nama akunnya, dia ngebandingin nih kalau harga motor, maksudnya harga yang kayak misalkan ini motor Scoopy nih diisi full tanknya berapa nih ya kan, dan di antara itu paling mahal mungkin kasihan yang NMAX ya, NMAX itu bisa 150 apa 140 Ya anggaplah segitu 100 buat ribuan. full Hmm. akan 140-an buat full. Nah motor gua itu gue hitung-hitung bisa 170. Ya Lumayan Allah. ya. Ya tapi kan kompresi lu kecil bisa pakai Pertalite. Nggak bisa. Nggak bisa. Kan beberapa motor ada yang nggak ini sama Pertalite gitu. Ya mungkin memang ada orang yang pakai Pertalite atau mereka memang udah menyerah. Maksain. Udah iya udah bendera putih. Udah enggak ini kan udah enggak Pertamax itu adalah Pertalite yang enggak ngantri enggak? Iya, enggak ada udah. Dulu kan ada jangan, gitu isunya jangan Pertamax adalah dibuat Pertalite yang gitu. enggak ngantri gitu loh. Udah jangan gitu. Kalau gue sih Pertalite sih masih. Gue kata Pertama nanti ya. tuh ternyata lo pas diteliti walah Pertalite. Kurang ajar. Kena prank. Terus Astagfirullahaladzim. ngantri. Maksudnya ngocol, lu bilang aja nih tiket yang ngantri kan ngocol. Gue ngerasa beruntung. Tapi itu bener loh emang. Itu beneran bang? Pertama sadel Pertalite. Maksudnya pertama sama Pertalite itu sama. ada Kualitasnya sama, rumornya, kualitas. ada ininya. Enggak rumor apa fakta? Bukan rumor, Tapi fakta. Fakta berarti Fakta. ya. Berarti kan selama dulu beli Pertamax Biar Cuman nggak kan udah- ngantri aja. cuma biar psikologi lu Jangan diomongin lagi udah. merasa yakin Dia gitu. udah cukup dinyanyiin kayak gitu udah cukup dia. Siapa? Itu coba MBG udah. Kan dia gara-gara mungkin dia dipikirkan dia wah, saya lagi naik mau meja nih mau berpidato. Kalian nanya itu. Ya udah, nanti kalian tunggu ya di jam tahajud bener. Jam tahajud jamnya naik. Ya makin naik daun. Nice. Baru dibikin nyanyi gitu biar dia baik kayak gitu. Betul. Bertingkah ya sebagai warga WNI gua ya mungkin pahala gua bisa menutupi biar nggak masuk jalur neraka. Amin. Ya, Amin. semuanya lah, semuanya ya. Ah. Biar kita kan harus nakal lah. Amin. Semua kalau menurut gua kayak puyang aja sih gua. Puyang. Parah. Sama gua juga. Soalnya kalau kebijakan pemerintah pertanyaannya kita bisa apa? Kan gitu. Betul. Karena yang berusaha lewat jalur bener lah bahasanya ya, berusaha diskusi sana rapat sini itu aja susah gitu ngabisin, apalagi kita yang cuma tapi kalau nggak berkoar kita nggak ngasih tahu gitu, ngerti gak sih? Kayak puyang gitu di posisi kayak gini. Pertanyaannya yang di posisi dekat pemerintah tuh kayak gimana sih gitu kan? Kadang gua kepo aja sih. Tapi Karena kan bahasanya gini nih buat para politik gitu. Biasanya gini nih. Kalian itu nggak tahu, masuklah biar tahu sini. Ya. Selalu kayak gitu kan. Iya. Maksudnya jangan ngomong di luar, kalau mau ngomong di dalam. Ayo kita fight di dalam, seolah-olah kayak Kita dikasih akses. lu punya dunia lu beda sama dunia gua. Sedangkan kan satu negara kita. Maksudnya gue kayak lu punya dimensi lain gitu loh. Ya, berarti kayak kita dipaksa masuk ke ranah politik gitu. Iya, jadi Ya. orang-orang yang di luar politik atau oposisi itu selalu dibilang, ya lu nggak di dalam. Kalau di dalam, jadi kayak soal di dalam tuh ribetnya apa? Kan pertanyaannya kayak gitu kan. Sedangkan kita yang di luar kan memahami dari dalam segimana cara kita di sini gitu loh. Ya kalau kita kan simple, misalnya contoh gitu kan. Kayak tadi ya udah dibuat aja ekspor satu pintu misalnya gitu kan. Betul. Ya nggak usah fokus ke IHSG-nya atau ininya, fokus ke swasembada tadi, baik itu dari yang apa pangan ataupun energi gitu kan, semuanya gitu kan. Kita kan ngomong enak nih gitu kan, cuma ketika di mereka iniin tuh selalu kayak gitu. Makanya gue cuma keponya, emang politik tuh serumit apa sih gitu loh. Emang kan politik emang ngomonginnya apa sih? Kalau menurut gue, kalau visinya untuk kesejahteraan, sama-sama semua manusia di Indonesia ini fokusnya kesejahteraan Indonesia, harusnya nggak beda dong. Ngerti nggak sih? Gue malah melihat gelagat di balik itu gitu loh. Jadi kayak seolah Indonesia terbelah dua ininya. Ada Indonesia A, sama Indonesia B. nah itu dia, jadi kayak gitu loh. Jadi kayak ada yang mau sejahtera, ada yang nggak mau sejahtera. Jadi seolah-olah kayak gitu. Kalau ketika kita ngasih suara, kita kritik atau apalagi kita dengan bahasa-bahasa yang lebih tinggi, lebih apa dalam gitu, tusuk, kejam gitu. Memang udah memfitnah mungkin kasarnya gitu ya. Cuma kan itu upaya kita biar didengar gitu kan. Tapi kita harus aware juga sih. Maksudnya kita harus tetap pantau terus. Nah itu dia makanya kan. Kita nggak boleh pacu. Gue cuma kepo aja, emang politik itu serumit apa gitu doang. Emang kalau politik tuh maknanya apa gitu loh. Kalau politik diartikannya gitu, orang yang berpolitik di Indonesia itu berarti maknanya adalah menerapkan Pancasila untuk kesejahteraan warga negara Indonesia. Harusnya kan nggak begitu gitu loh. Ya.
Ini kan jadi kayak politik yang bermakna, di mana pertarungan kepentingan pribadi ada di satu tempat. Jadi kayak gitu. Tuh, nggak lepas dari prioritas lah. Nah itu dia gitu loh. Karena menurut gua ya kita kita juga pernah ngalamin kenaikan BBM, kita pernah ngalamin kenaikan, mau zamannya siapa, masalah ini terus terjadi nih, cuma beda skalanya aja. Ini kan baru terbesar lah sepanjang sejarah Iya. Indonesia gitu loh, sampai ke 18.000 gitu kan. 20. Yang nggak make sense lah bahasanya, di tengah-tengah di posisi dimana menurut gua ya harusnya ini lebih baik daripada 2 periode sebelumnya gitu loh, yang dimana kayaknya mau bersuara aja ngapnya minta ampun gitu. Hari ini bersuara lebih terbuka menurut gua. Betul. Lu lebih bebas berpendapat gitu, lu lebih bebas untuk memukakan analisis lu gitu loh. Tapi kenapa di tengah-tengah posisi yang kayak gini malah jadi kayak Gong wih tar dulu kok makin ambruk gitu loh. Karena kalaupun terjadi tadi chaos segala macam, bahkan ada yang bilang reformasi jilid tua, fungsinya mau buat apa gitu loh, kalau hasilnya nanti kayak gini lagi gitu. Cuman waktu yang bisa jawabnya. Itu dia kan, jadi kayak gitu. Gua tertarik buat paham juga, maksudnya psikologi orang berpolitik tuh kenapa sih gitu loh. Apa sih kendala kalian ketika kalian punya suara yang sama kayak kita, pengen kesejahteraan, tapi nyatanya kesejahteraan kayaknya sulit banget gitu buat dicapai. Jadi ada kepentingan Indonesia AB-nya gitu, benar tadi Bang Irul bilang gitu. Indonesia A sama Indonesia B. Jadi ntar di situ thumbnailnya Indonesia A, Indonesia B gitu, nggak apa deh. Ya merah putih, hitam misalnya gitu. Itu sih yang kayak ada apa? Ya, Kamu Anda mau lebih apa? tepatnya buat bisa jawab bukan cuma waktu sih yang dari Bang Agung, Oke. sejarah juga. Sejarah. Contohnya pas masa B.J. Habibie, Oke. ya kan? Betul. Itu Inflasi iya, waktu itu berapa waktu itu dolar? 17 ribuan juga ya? Enggak nyampe. Lebih 20.000, hampir Enggak, 20, hampir 20.000. di bawah banget. Enggak, dari 20 terus 6.500 kan. Iya. Iya. Oh, Iya, benar-benar. turunnya lah. Turun 6.000. Karena dia ngomong. Tapi ini. kan BJHBB turun juga. Aduh, Maksudnya pertanyaannya apa kita harus turunin Prabowo biar masih gitu kan? Maksudnya bukan makar ya, maksudnya dalam artian Prabowo harus mengundurkan diri dulu baru Iya. jadinya turun juga rupiahnya atau gimana? Jadi kalau bisa gue bilang ya, makanya di masa kayak krisis 98 tuh kan, makanya ini yang disebut, kalau menurut gue Indonesia yang dialamin ini bukan mau Indonesia emas jadi Indonesia cemas, ya kan? Jadi gue malah menangkap kalau gue malah bakal bilang adalah this is justice fallen down gitu ya, keadilan yang turun banget. ya. Jujur, ini sebagai gue ngomong kayak gini sebagai WNI adalah bentuk kekecewaan gue. Ya satu hari pun, walaupun cuma satu hari, kita kan nggak tahu kedepannya bakal gimana. Iya. Ya kan, bakal terjadi apa. Pemikiran orang kan beda-beda. Ada orang yang udah memang berpikir kayak wah anjing gini jadi ricuh atau apa gitu, nggak ada yang tahu gitu. Walaupun yang tadi Mas Angga bilang ya kan, kayak kalau ada reformasi jilid 2 kayak buat apa gitu. Cuman kita nggak tahu nih ya kan. Mungkin ada yang berpikiran kayak lu, kayak buat apa? Iya, Cuman betul, ada betul. orang yang Berharap malah. ada orang yang jadinya malah mau apa gua ngelakuin cara anarki aja nih, udah bakar semua gitu. Jadinya untuk demi apa ya, menjatuhkan lah gitu, menjatuhkan untuk ya kita udah pakai segala cara, udah kayak pakai cara kayak apa namanya tuh, nyindir ya kan, ada namanya medsos kayak nyindir atau apa biar suara kita didengar. Hasilnya tetap kayak gitu aja ya. Siapa mungkin orang yang nggak tahan emosi gitu? Ada orang yang emosinya bisa stabil, ada orang yang emosinya bisa meledak terus gitu. Iya sih, betul. Jadinya malah turun tangan, udah langsung dur gitu. Tapi iya sih. Jadi chaos gitu. Makanya gue bilang tadi, mungkin kalau sampai Pertalite pun nggak ada nih, apapun dia ngomong kayak status 16 hari lagi nih Pertalite nih sisanya nih, ya kan, mungkinan bakal kosong. Gue yakin bisa gue pegang 80-90% bakal terjadi ricuh. Itu udah ini banget sih. Ditambah lagi ya tadi gue bilang Transjakarta naik udah gitu, itu kan wah gila sih, ini bakal terjadi sih. Tapi kan ngomongin soal politik nih, kita disclaimer dulu ya. Iya. Ini bukan buat kita apa namanya? Apa sih susah ngomong? Enggak apa-apa, pelan-pelan Mas.
tenang aja. Anda Apa di sih samping namanya Anda. kayak Samping Anda. bukan buat ngejelekin pemerintah atau apa, kita Betul. disclaimer ini kita bentuk kami sebagai warga negara atau anak muda yang aware terhadap kehidupan negara kita. Iya, Jadi kita ini menolak tuli lah menolak bahasanya. tuli. Jadi ini bukan konten ini bukan untuk menjelekan atau membahas apa-apa, ini cuman kita yang lagi belajar buat lebih peduli kepada masyarakat sekitar, betul kan? Iya, iya. Nah itu setuju. Jadi disclaimernya dulu. Iya, nggak apa-apa, biar aman gitu kan maksudnya. Jadi dulu. Iya benar. Ya nggak apa-apa lah. Tenang, kalau ada yang khawatir pastilah khawatir. Apalagi sekarang gitu kan. Masuk. Apalagi yang diserangnya jenderal gitu kan. Ya hati-hati, bukan perlu khawatir lagi. Antum siap mati nggak kan gitu. Karena ya jangankan kita ya yang sekelas apa ya ampas dalam masyarakat mungkin gitu. Bahkan ada yang bilang kita pengangguran gitu kan. Terus pertama pasti nonton juga kan. Nyari salah kan. Banyak. Banyak. Iya, maksudnya di antara itu gitu ya. Cuma kekhawatiran itu nggak cuma terjadi di kalangan kita pada dasarnya. Bahkan gue pernah dengar dari Bang Jerry, maksudnya dari ente kalau nggak salah sih aneh ya. Ini kalau nggak salah, izin koreksi Mas Tir. Ustadz Abdul Somad juga ngingetin gitu, sebagai ulama yang dikenal ulama gitu. Maksudnya bukan ulama yang cuma perkalangan ya, ini mah ulama Indonesia yang dikenal gitu, maksudnya ustadz lah gitu loh, ustadz yang bukan ulama lah, ustadz ya. Ya itulah pokoknya ustadz yang ada namanya. Kan udah ngingetin gitu. Islam aja, nih kelas Islam yang agama gitu, apalagi kita yang ampas. Itu ustadz mereka membahas Islam itu jangan bahas Islam politik, jangan bahas Islam ekonomi. Karena bahasanya gimana? Mas Tiar ingat nggak bahasanya? Saya akan lawan. Bukan itu. Bukan itu. Iya, jadi yang apa namanya? Jadi diperingatkan lah gitu. Jadi jangan ketika ulama bahas ekonomi awasi. Tapi kalau ulama udah bahas politik habisi. Jihad. Kayak gitu. Jadi lu pas Ya, zaman gua tahu itu. kolonial juga gitu bang. Spesifik. Kolonial. Kayak Jagus Salim, Tuanku receh, Tuanku emang bonjol tuh. Itu diawasi. Kayak dulu nih, wah udah ngaji fikih aja hadis aman. Betul. Kalau udah masalah siasi, politik, Iya, politik. tak dulu loh. Ketika umat bangkit habis. Itu dia makanya kan ketika maksudnya Abdul Somad sekelas paham banget. sekelas mereka gitu loh. Sampai dideportasi. Yang gua rasa mereka ulama-ulama tuh Iya. ada yang jagain gitu, maksudnya ada staff-staff yang jagain, yang rumahnya ada yang nungguin gitu loh, maksudnya nggak kayak kita kosongan, misalnya maling lewat aja boleh gitu. Jadi bang mau ngambil silakan gitu loh. Permisi. Nggak ada takutnya gitu, permisi. maling nggak ada takutnya. Tahu kita masih buka nyala lampu aja dia masih mau masuk gitu loh. Sih, bang. Gimana sih dengan ilmu apa namanya? Apa maksudnya kayak kalau kita tidur nggak denger tuh sirap ya kalau kata Rahmat nama sabun Disirup itu mah pakai iya garam. maksudnya gue iya sekelas mereka yang dijagain aja sampai takut gitu loh. Jadi wajar kalau Ini, kita Pak, Kang ini Agung tadi pantau. menjelaskan disclaimer tuh ya wajar itu bagus banget malah disclaimer jaga-jaga. Dari pas dia dari Maroko itu dulu awal-awal kan sering banget dideportasi. Siapa Awalnya- Ustadz Abdul Somad? Iya. Gara-gara terlalu lantang ya. Terlalu lantang menyerahkan kebenaran bukan nama orang Indonesia. Di Singapura deportasi, terus di Thailand dideportasi. Langganan ya. Yang deportasi yang dia dihargai banget di negeri Melayu yaitu Malaysia. Raja itu sampai diberi gelar datuk kan dia kan raja Malaysia. Dia profesor doktor datuk profesor doktor Haji Abdul Somad KCMA PhD DESA. Masya Allah. Saking apanya, saking dihormati di negeri Melayu. Nah itu dia. Sekitar nyaranya Malaysia, tapi gua respect sama Malaysia. Malaysia tuh luar biasa. Kita harus akui ya negara apa luar biasa gitu. Ini supporter Indonesia ya. Indonesia. Gue Indonesia. Bukan berarti gue nggak cinta Indonesia. Iya. Bukan nggak cinta Melayu itu Indonesia dari ya. paling tua tuh Singapura. Dia cuma kita tuh kiblat dulu. Rakyat Melayu itu dulu kiblat. Sekarang kenapa kita nunduk? Begitu. Dia kan orang Melayu asli. Itu Iya, dia. Makanya dari Iya dulu itu kan dia. cecer-cecer. Maksudnya sekelas, jadi Ustaz Abdul Somad itu kan yang istilahnya sama pemerintah juga diakuin gitu. Iya. Soalnya banyak nih pejabat-pejabat yang sungkem sama beliau gitu kan. Tapi beliau ngasih tahu gitu cluenya ke kita gitu loh. Maksudnya apalagi kita yang cuma receh gitu. Niat dakwah, ngingetin gitu loh. Niat bukan ngasih tahu ya, saling mengingatkan. Barangkali kita salah ya koreksi kita. Barangkali situ salah ya kita koreksi juga. Enak aja kan gitu kan. Maksudnya sistemnya dua arah gitu loh. Kan demokrasi.
Iya, harus menerapkan lah. Jadi kalau dia diundang diskusi itu datang gitu kan, atau minimal buka pintu, gitu kan? Iya bang. Tuh. Maksudnya biar terjadi komunikasi, Iya, jadi bukan sebuah anggapan-anggapan gitu kan. Tabayun lah bahasa Islamnya, iya kan? Iya benar. Tuh. Hati-hati. Kalau sholat maka ya kasihan. Ulama aja digituin Iya, kan. ulama aja digituin, maksudnya gitu loh. Jadi, POV UMKM Alip, Oh, Lip, UMKM ente gimana? Promosin lip. Oh ada iya. UMKM guys, untuk daerah mana UMKM kita? Kita ada UMKM, promosi sedikit ini ya. Jualan keong. Jadi kita ada namanya Migaok guys. Migaok itu Yang bertempat di bertempat di daerah mana? Jalan Cirende 1. Cirende, pokoknya sama brand-brand gede tuh boleh diadu lah. Rasanya boleh diadu ya Kang. Boleh diadu dah. Produknya itu mie pedas ya. Mie pedas. Asam manis sama coba dong ente anuin dong. Weh, Promosi. Promosi gini, saya Koki. Iya. Ini Saya sampai dapur ngebul gitu. Apa sekarang sih, Mat? Dan sekali lagi tenang aja, normal. Nggak ada yang namanya dipromosi. dampak apa apa? UMKM ada nggak sih? dampak. Promosi anda? Hah? Belum promosi. Belum promosi dampak dulu kan. Oh iya, dampak Ya, antum. Dampaknya. Lalu, ya maaf, prom. Kirain langsung promo. Sejauh ini ya dampaknya paling kerasa kan plastik tadi tuh yang dari bilang. Oh plastik rasa. Plastik sih. Daging. Sejauh ini. Ya, Ayam mahal sosor sih, katanya. Sosor. Naik Terus turun. kan naiknya juga sebelumnya pernah naik kayak gitu. Oh, jadi naik turun memang. Ayam naik turun. Oh iya, untuk Coba. mie juga ya sebenarnya Lik. Jangan untuk bilang untuk mie itu naik. Mie-nya kayak kemarin waktu gua datang ke tempat Anto. Oh iya, itu kan pakai ayam juga tuh. Iya, pakai ayam kan. Sebenarnya yang paling gede itu di plastik ya. Plastiknya. Plastik full plastik dari sedotan dari semua tuh yang bahan plastik itu naik kok. Tapi- naiknya nggak yang kayak 1.000-2.000, naiknya goceng. Tapi enggak, maksudnya gua dia naiknya yang pas dari mulai Iran berseteru kan Iya, gue dengar iya, tuh maksudnya. dari Iran berseteru sampai sekarang tuh masih Sampai naik. sekarang masih. Itu pas tuh saklek tuh jadi pas. Kalau lu pernah dengar pas isu itu Iya. terus ada yang naik tuh, betul. plastik. Nah itu sampai sekarang. Iya maksud gue dengar dari isu pas Iran ribut tuh. Hmm. Terus tukang plastik tiba-tiba stok lama perang nih gitu. Iya. Naik gitu. Naik. Iya kan begitu dong. Rata Apa enggak? itu. Apa itu Kayak stok gitu, baru ya? Oh, kayak gitu kan. Sama. Langsung naikin. Oh, stok ini. Ya gue ngomong kayak gitu karena gue beli plastik gitu. Maksudnya gue ngeliat Rasa. perasaan masih yang kemarin deh itu plastik gitu. Iya, kan. lagunya udah kayak stok baru. Masalahnya baru kemarin pas Iya. kurban disuruh beli plastik. Denger terus didengar. Katanya harganya 20.000 apa? 20.000 Naik. berapa ya? Berapa ribu gitu. Terus katanya Mika gue beli Mika ya. Ikan naik ya. Iya. Semuanya. Katanya Kang Ahmad 25.000. Nah, ini gue beli ke pembeli jujur. Oke. Belinya Iya, harusnya diarahinnya sama dia ke pembeli yang nggak jujur, ke penjual nggak jujur, pembeli nggak jujur, penjual nggak jujur tuh apa sama yang ini gitu kan. Cuma kan aneh sama Alip tuh, ya tutup nih yang itu gitu kan. Pas sebelah sana, kata Ahmad 25.000, 20.000 dia masih, emang stok lama. Selama. Iya, itu masalahnya kan yang nggak jujur gitu, stok lama dijual stok baru. Lagunya Itu kan. harus ada lagunya. Ini mah fair-fair aja tukang plastik. Tapi udah Tukang plastik udah ya ada izin kan lah di ya, Google? maksudnya Di Google udah ada kan? di apa? Di Google. Oh, Udah ada. Oh, ada ya. Cek aja di Google Migaok ya, guys. Google Maps. oh iya promosi lagi. Yang lambangnya apa? Burung gagak apa? Burung gagak tuh. Sama cap kuda. Bukan lu burung gagak, namanya gaop begitu gua. Oh, guys. Burung gagak ada mie gaokan itu brand beliau langsung. Bukan Garuda ya, Kan Gagak. Garuda, gagak. Gaok berarti singkatan dong. Mungkin. Gagak. Gagak. Itu mah rahasia G dapur lah. G O Itu mah orang. Keren. G O. Emang itu mah rahasia dapur lah, tahu kali. Oh, iya. Oh, itu mah dapur. Enggak apa gagak, dapur isi. Gue lupa kampungnya Gerobokan ya. Gerobokan gagak. Gerobokan. Gerobokan bercahaya istilahnya. Tapi kita Gerobokan bercahaya. nih masih mau bahas hot item lagi nggak? Iya coba aja Hot apa item. boleh. Hot item. Jangan gitu. Nanti kalau ada bahasan langsung aja. Iya, Asli. jadi Iya. mendingan kita Pasti habisin. kita mau, pasti aneh mau untuk Ah. membahas sama ente. Tenang aja. kita habisin aja hot item ya kan. Ini sebenarnya seminggu yang lalu ya kan, sebelum kejadian dolar naik, bensin naik ya kan. Kita baru dengar berita, akhirnya gue senang sekali ada orang tua yang mempelajari anaknya untuk
gitu. Gua kira ada cap orang Iya. tua gitu ya. Bukan, yang di UNJ itu. Wah, itu gue seneng banget sumpah. Oh, PNJ apa PNJ, sama aja sama Parah UNJ. banget. Apa ya? Itu hot item itu ya. Iya, hot item, Jadi jelas. ada laki-laki Ah, bercumbu dengan Cewek. laki-laki iya. Ya. di Mekanik. ruang Hmm. publik di Tempat dia sekolah. tempat dia sekolah. Ini gua coba ini nih ya. Iya. maksudnya. Jadi posisinya dia gimana? Coba contohin sama Jadi Pak. enggak, weh, enggak. Janda. Ya kan, Janda. gua menolak keras soal itu. Gitu, Tapi gua justru respect sama bokapnya sih. Ya. Soalnya di depan publik langsung ditonjok. Ya, sama olahraga. Iya, langsung ditonjok. Gua baru datang langsung ditonjok. Sampai Kalau bapak, ngomong lebih dari itu. iya, gini. sampai bapaknya Nah, itu sujud. gue biarin dulu deh ngomong. Sumpah, sampai bapaknya tuh sujud itu. Anak kan nggak dikasih ngomong, langsung ditrak gitu. Saya merasa gagal mendidik anak saya gitu gini. Iya. Itu baru tuh ada lagi yang muncul gitu. Normalisasikan gitu. Bahkan gue sampai baca berita lagi ada orang di LFB sih. Dia buat komunitas gay itu di Semarang. Semarang loh. Waduh, udah mati gua, buset ini. Jawab. Iya, jadi gimana ya? Jadi buset ini udah ningkat tapi Berani. jadi makin berani. Tapi yang tadi gue bilang, yang gue bahas soal seseorang yang sangat dekat sekali sama bapak pemimpin kita, ya kan? seorang sekretaris kabinet, ya kan? Kita Rumor. iya, rumor, walaupun katanya gitu. Jangan walaupun apa? Izin. Ada isu. Katanya Yasugi di istana. Itu emang pengalihan biar kita keluar dari isu upaya. Nah, gua nggak tahu dah kalau itu, tapi karena kan sampai gue baca ya, karena kan gue baca di akun yang memang bukan akun gosip sih. Iya, akun verified dulu ya. Iya, jadi Iya. non verified, bukan akun gosip asli. Tapi kan ada orang sampai bahkan ada rekamannya loh, rekaman obrolan. Gue belum dengar itu. Jadi ada rekaman obrolan soal bagaimana yang terjadi di antara bapak kepemimpinan sama si mayor ini. Iya. Gitu. Jadi itu Alhamdulillah. ada orang yang sengaja ngerekam. Jadi nggak ini loh, bukan nggak ada pas mereka berdua. Jadi temennya ini tuh cewek nih temennya. Jadi ini lagi cewek sama cewek ngobrol. Jadi ada si cewek ini A ini punya temen cewek B, dan kebetulan memang deket gitu loh di kepemerintahan gitu. Nah itu tuh makanya direkam kan obrolannya gitu di pesawat kalau nggak salah. Iya. Pas ngobrol di Obrolannya pesawat. gimana? Yang Gue belum dengar, tapi Oh, gue baca di deskripsinya itu kayak menyangkut paut hubungan antara, Sesama jenis. ya bukan, jangan ngomong kayak gitu. Makanya gue mau sensor ini, ya kan? Gue nggak mau ntar yang ada di take down. tenang. Ini Sulit gua nih. disclaimer, ini adalah rumor. Iya. Kita mendengar, kita berusaha Benar. menyampaikan ada rumor loh di Iya, sana. ada gitu rumor. loh. Kita nggak tahu nih. Pokoknya kayak gitu, sampai ada rumor kedekatan kayak antara bapak sekretaris kabinet dengan bapak kepemimpinan. Itu masih rumor gitu. Iya. Itu Aman, kan, aman, ya. aman. Sampai situ aman. Jadi kan kalau kayak walaupun rumor itu kadang ya kita Maksudnya rumorin bukan bisa. fakta lah Iya. istilahnya. Kalaupun memang bukan fakta tapi menjadi rumor itu kurang enak gitu berarti itu kan. kurang enak. Jadinya kan ada orang yang berpikir Yang mungkin orang-orang yang kelompok kayak gitu, kelompok kayak itu merasa senang. Wih, di sana aja ada terjadi begitu. Iya, Jadi kenapa kita yang nggak di situ kita takut? Gitu dong iya. psikologisnya. Cuman gue jadi berspekulasi begini, kayak kalau ada pemimpin yang begitu, berarti beberapa masyarakat ada yang begitu. Itu kan sebagai gambaran, kayak contoh aja Iya, analoginya, makanya tadi yang gua bilang. iya, kayak contoh analoginya gini aja deh, analogi kayak anak sama orang tua deh, Iya. buah nggak jatuh Betul. dari pohonnya, Betul. gitu. Iya, makanya yang tadi gue bilang. Itu kan kayak gambaran gitu. Betul, makanya sih gue bilang berarti ada masyarakat di sana yang akhirnya merasa senang dong. Iya, Iya kan? gitu. Sama di istana ada begitu, berarti kita Benar. ngapain kita ragu gitu loh. Gitu dong. Iya. Iya. Betul, karena kalau gue pribadi gue punya anak 2 laki-laki. Hmm. Di antaranya ada yang kayak gitu, gue bunuh. Kenapa ya? Memang nggak layak kalau kayak gitu menurut gue ya. Maksudnya gue bunuh dalam artian istilahnya langsung gue bunuh ya nggak juga gitu. Gue harus klarifikasi, gue harus tahu dulu apa kayak gimana. Tapi kalau udah terjadinya kayak yang di mana tuh,
tadi PNJ. gue nggak segan juga gitu. Karena menurut gue penyimpangan itu benar-benar memang nggak bisa dinormalisasi. Bahkan kalaupun memang instansi agama kita nggak bisa bergerak, ya kayak kita buat mosi gitu loh. Karena ini bukan lagi masalah apa namanya, Tetap Iya, aja bukan kan masalah- dari instansi bukan- agama. maksudnya bukan masalah normalisasi itu bukan personal, ini. bukan, ini udah masalah negara menurut gue gitu loh. Bahkan ya di agama aja udah pasti dilarang gitu loh. Enggak, Negara juga. masa instansi agama tuh masa nggak mampu sih? Ya gue nggak tahu ya, mereka aja kemarin masalah apa namanya MUI itu gue lihat postingan adalah bahas kurban, karena ada isu katanya kenapa pemerintah kurban dengan APBN ya kan. Terus dia buat postingan katanya ini pernah dilakukan Baitul Mal, karena pajak tuh sama aja kan dari masyarakat untuk masyarakat. Nah sama halnya kayak Baitul Mal, ya kan jauh banget gitu loh pemahaman dia sama kita gitu loh. Dalam artian ya mereka fokus ngurusin yang urusan pemerintah lah gitu loh. Ini urusan sosial kayak gini mereka kayak lebih ya udah gitu kan ya sih. Nah ini tinggal kitanya gitu. Kalau untuk urusan ini ya, ini apalagi tadi di ruang publik kan, Mas? Iya benar. Iya kan di ruang publik. Jadi apa sih itu, perpustakaan atau apa? Perpus Pelataran di kayak pelataran. ya dekat perpustakaan kalau nggak. Itu ada yang ngerekam soalnya. Iya kan berarti kan Iya, pelataran. nih contoh ya, maaf ya. Ini kan ada lorong jalan nih, ya kan? Iya benar-benar. Jadi di lorong Dia jalan, di luar nih gue ngeliatnya cuma or- sekilas nih. Ah. Lu kan ngeliat detail nih. yang rekam tuh di Dia rada dalam candur ruangan. soalnya. Ya nggak tidur kali, nggak tercandur nggak tidur. Enggak. Ini udah fakta kan sih. kali biasanya. Iya mesti gue dia duduk apa? Duduk. Kan. Masih pas CP itu duduk ya sih. Iya. Ini itu kan kacau men. Maksudnya sampai udah segitunya gitu. Maksudnya kalau gue jadi bapaknya udah kon gue hajar lagi, gue bawa parang. Gua Ada minimal gue potong kelamin kalau nggak gue nggak tega bunuh gitu loh. Maksudnya lu keterlaluan gitu loh. Ngerti nggak sih? Dari Jadi- banyaknya hal nakal gitu loh. Jadi makanya tadi yang bisa gua ambil adalah ada yang kayak jadi ada yang udah melakukan, ada yang kejadian kayak gitu, ditambah lagi kalau seorang kepemimpinan seorang pemimpin sekarang berpidato kita malah was-was, ya kan? Aku nggak tahu dia ngomong apa. Jadi nggak tahu nih. Sampai gue berpikir tadi sempat gue mikir gini, apa pemimpin gue lagi di genjutsu ya sama orang kayak gitu. Ya itu dia. Itu kan istilahnya pikiran cara kita memahami situasi Itu yang itu ada, gue kan? itu kalau mau mikir gue simpel ya, mikir gue simpel tuh kayak gitu. Iya. Karena ya apa ya, kayak kok ngomongnya ngelantur kayak yang makanya waktu itu dia ngomong dolar nggak pakai desa. Ya benar kata lu. Iya, Masa kan? seorang ini loh pemimpin yang gelar lu sebagai dari legend ke jenderal, masa bisa ngomong begitu? Udah terbang ke mana-mana itu. Iya kan? Sampai makanya dibuat lagi cuplikan di mana dia pernah diberhentikan kan di masa Habibie. Iya betul. Ya kan, Habibie ngambil satu langsung naik, langsung dia nggak pakai banyak bacot, ya udah seorang Bapak Prabowo saya cabut jabatannya kan. Kalau mau tahu alasannya hadap ke saya gitu. Bapak Habibie yang ngomong kayak gitu. Iya, Entah kenapa Ya berarti kan itu cara lu untuk menalar nih iya hari ini kenapa sih dia gitu kan? iya Lu nggak expect kan gitu. Nggak kan? expect. Nah itu dia. Ditambah lagi tadi apa namanya rumor apa tadi di istana itu yang masalah gay tadi itu Iya. malah jadi pengalihan isu. Ya, buat apa upaya kita ini. Upaya kita gerak untuk Iya. ke hal lain gitu kan. Itu dia justru malah pengalihan isu menurut gue makin bikin tebel gitu maksudnya sih. Justru dengan adanya pengalihan isu. Nah, kata gue anjir tambah lagi gay makin maju lah. Ini udah dibahas loh volume sebelumnya. Iya. Masalah gay maksudnya gue. cuman Kita mau tebal minta lagi. kita minta instansi terhadap gitu buat concern nih terhadap ini. Dari banyaknya lu nggak usah ngurusin apa namanya air comberan kena sarung atau apa nggak usah jauh-jauh gua nih ya guys ya, gua sedikit cerita nih, ini soal gua ya, nggak soal gua sih, maksudnya hal yang nggak usah dari pemerintah deh, hal dari kecil aja. Gua nih baru balik kerja aja, gua tadi mau istirahat tapi gua bete banget. Tepat gua itu guys, jadi hujannya hujan gitu, walaupun air ada selokan, itu tepatnya ada selokan, nggak jadi banjir. Cuman gue bingung kenapa dibikin drainase itu tuh menyusahkan gitu, kayak nggak banjir. Iya lo boleh bikin kayak gitu kecuali memang emang banjir atau apa, mau pengedean kayak gitu atau apa, gue nggak tahu tuh. Upaya pencegahan ya. kayak Harus ada alasannya kenapa dibikin gitu di drainase. Ini kan nggak jadi masalah gitu ya, menurut gue bau pun bau, nggak nyampe ini banget gitu,
nggak nyampe bau banget. Kalau bau pun ya dibersihkan aja kayak pada orang ada namanya kegiatan apa namanya bakti sosial kok bisa dibersihkan. Iya tahu bisa dibersihkan, kenapa harus dibikin drainase kayak gitu? Itu kan gue malah berpikir gitu, apa ada suatu dari RT RW-nya yang ingin memainkan sesuatu gitu. Oh, jadi ada proyek kah gitu ya? Jadinya Iya, kayak menyusahkan gue juga sebagai Iya, warga situ ya kan. Iya. Gue jadi ribet lah. iya ribet Ribet. sama diri gue harus naruh kendaraan di luar. Ya kan gue juga nggak tahu kan apa yang bakal terjadi gitu. Gue nggak Iya. mau ada yang aneh-aneh. Iya, Gue saja. walau nggak Iya, mau ada yang Iya, aneh-aneh. dalam artian maksud lu gini, maksudnya nyambungnya sama tadi itu Hmm. berarti kadang orang-orang yang punya tanggung jawab untuk sebenarnya tinggal ngurusin sesuatu yang lebih penting malah ngurusin sesuatu yang lebih penting gitu kan. Iya. Kayak contohnya tadi tuh harusnya nggak perlu ada drainase, kenapa malah buat kayak gitu gitu Iya, kan. Jadi benar. kan lu pikir ada apa nih? Ya itu sama tuh Betul. maksudnya gua dengan tadi apa masalah gay tadi ya. Masalah gay tadi itu kan ya ngapain yang lain gitu. Ini udah jadi masalah banget loh menurut kita gitu kan. Hmm. Kurang geram apa kita gitu dari udah berapa episode Iya. ada lagi nih ini Iya. kasus gini kalau bulan ini ada lagi atau bulan depan ada lagi, wah gue buat mosi apa ya kira-kira ya, maksudnya kalau mereka punya campaign gede kita harus punya campaign gede, Ya. nggak mau tahu gitu loh. IRL. Hashtag boykot gay apa-apalah, ayolah Ah. kita, mereka berapa banyak sih gitu loh, IRL. maksudnya kita cari seluas orang-orang apa sih gitu. mereka, sebanyak apa gitu, kita ngadu gitu, normal versus gay gas gitu loh. Iya. Karena kalian guys, gue ini sangat dekat dengan perhidupan kayak gitu loh, karena gue di gym gitu loh, Nah, yang dimana pun dengan gym gue banyak orang tua ya tetap kayak gitu ada gitu. ya. Andai pun itu udah sampai terjadi di tempat gue, maksudnya hal kayak gitu gue lihat di depan gue, ya gue juga wah nggak tahu sih, Sabung. ya pastinya kita harus lebih marah gitu loh, karena ini ya ngancurin apa lagi gitu. Lu pasang itu, lu pasang banner gitu dilarang yang gay di sini dilarang gitu. Bodo amat apa kayak motor gue cat jadi gay apalah, maksudnya gay kalimat kasar ya, gay bangsat lah atau apa gitu. Gue udah nggak bisa nahan lagi sih, karena ya perkara tadi lu bilang isu di istana ada kayak gitu Iya. juga ya kan, terus representasi dari masyarakat jadi ngikutin sama pemimpin apa benar. gitu kan ya, Harus itu semua lah. sebagai Karena- manusia itu kalian itu harus apa ya, kalian ya guys, harus berpikir gini aja. Gue mau ngambil simpel, gue biar kalian juga nggak mikir ribet terus, harus gimana, mikir simpel aja deh. Manusia pertama aja Nabi Adam ya kan, sebelahnya siapa? Hawa cewek, udah ya pun kalau di situ namanya simpel aja, misalnya cowok di situ- cewek misalnya nggak di situ- ada. misalnya di situ namanya Hawi gitu atau Iya, atau Wiha gitu ya. nggak ada Nabi Adam turun sama cowok berdua, nggak ada. Iya, maksudnya gue gitu kan. Misalnya Iya, Nabi nggak Adam ada. ketemunya sama Hawi gitu, Iya. bukan Hawa. Hawi itu Iya. cowok lah gitu. Ya, pada dasarnya Pertanyaannya kita ada nggak kan begitu Nggak kan? ada. Enggak ya, Cowok kan? sama cewek. kan pada dasarnya kan Allah menciptakan kita berpasang-pasangan. Betul. Bener. Nah, itu juga udah seharusnya kan. Dan cowok sama kodrat buat cewek. kita. Dan di luar agama Islam sekalipun, gue rasa kayaknya sama juga deh. Maksudnya tetap ada, ya anggaplah Kristianiti juga ada Adam juga kan, ada siapa? Hawa kalau bahasa mereka Eve ya kan, ada Eve juga. Terus di Buddha gue rasa juga sama. Maksudnya hampir agama-agama kayaknya nggak ada yang mengarahkan ayolah kita gay gitu kan, nggak ada gitu. Maksudnya Ada. kita mau jadi negara berkeagamaan atau enggak nih? Sedangkan kan Pancasila Iya. ketuhanan yang maha esa gitu. Iya. Berarti kan kita klaimnya negara yang beragama gitu loh. Dari situ aja udah jelas ini permasalahan bukan lagi cuma personal, bukan juga cuma kelompok, bukan cuma instansi atau agama, tapi udah jadi masalah negara juga gue rasa gitu. Kalau sampai ada isu di istana gitu, pengalihan isu utama dari isu yang ada di istana adanya dengan tema kayak gitu kan. Iya. Aduh, jadi itu kalau dilihat cukup itu, lah ya. iya, itu kalau dilihat sama negara lain itu bener-bener bisa ngerus ya, moralnya jadi rusak Moral sih. citra. Moral Iya, citranya rusak loh. Iya gue nggak Karena- tahu lah yang terjadi karena- sebenarnya apa iya. gitu ya. Negara besar pun sebagai Amerika pun walaupun banyak yang begitu nggak nyampe begitu Nggak banget nyampe gitu. ke istananya gitu Iya, ya. nggak perlu nyampe istana, nggak ada gitu. Apa istilahnya, apalagi rumor gitu ya. Rumahnya nggak ada. Ini Maksudnya ini- rumornya ya kan ya, apalagi ininya Ah. gitu kan. ini hebat loh, makanya WNI Sampai ke rumornya ya. Wakanda apa WNI ini tuh hebat gitu loh. Ini hebat. Ya Jadi kan? Dan iya, jadi sejarah gitu. Gue yakin nanti di 2051 gitu, entar ada tuh buku sejarah tuh kayak gitu. Apalagi PPKN itu entar tuh masuk tuh. Waduh, apalagi ya Allah. kawin sama robot. Ah, waduh. Udah ini udah makin expert guys. Jadi
kita udahin buat podcast malam Kesimpulan. ini Hampir karena udah. karena Udah 2 jam kali. karena sampai ini kamu sama robot loh guys. Ini terlalu expert menurut gua. Iya, udah terlalu banyak isu-isu yang mengkhawatirkan ya guys ya. Jadi Ya. kesimpulan dari tadi kita ngobrol itu ya tadi ada masalah dolar juga ya. Masalah rupiah, dolar, Ya. bensin ya. Plastik. Gua ngarahin buat kita semua sebelajar-belajarnya kita lah. Ya. Tetap harus ada aksi sih. Jadi nggak perlu nunggu perfect buat gerakin sesuatu, buat kalian bersuara gitu. Apalagi di negara demokrasi hari ini gitu. Nggak perlu ada yang kalian khawatirin, cuma kalian perlu teman-teman ngobrol, nggak bisa kalian berpikir sendiri ya guys, itu yang utama. Ya. Terus masalah homo kayaknya next volume enak nih gitu. Iya. Sambil nyari Ya walaupun ininya gitu. jika kalau misal ada yang mau berpendapat yang sepemikiran sama kita juga, ayo gabung kok sama kita. Kita juga open. Kita open juga kalau buat teman-teman yang Iya. mau datang ya, tinggal kontak aja di YouTube. Bisa nggak sih kontak? Gue nggak tahu lagi. DM aja DM. Gue terlalu out soalnya men. Gue terlalu out buat media. Kalau ada yang mau ada yang mau pembahasan atau mau nebelin silakan komen aja. Ya. Iya, kalau kita sih arahnya komen, jangan lupa subscribe juga, like, share ya. Biar pembahasan ini nggak jadi pembahasan sendiri. Either menarik nggak menarik, balik lagi ke kalian ya. Tapi pastinya menarik. Nah menarik karena sudah mulai level 2 ya. Iya, Tinggal level 2 nunggu ya. level 4-nya aja. Tuh, tinggal level 4-nya. Sudah mulai menarik nih ya kan. Oke, ada lagi? Alhamdulillah cukup. Alhamdulillah ya. Sih ya. Mungkin kita tutup kali ya. Iya, silakan. Ya, siap. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah kata. See you on next episode. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.